Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Halo teman-teman sekalian, apa kabar? Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi di dunia maya dalam keadaan sehat walafiat. Dan oleh karena itu jangan pernah lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita yang begitu banyak dan mustahil kita bisa menghitungnya. Di antaranya adalah karunia kesehatan, karunia umur panjang, karunia kesempatan, dan tentu karunia yang paling agung adalah karunia iman dan Islam. Karena dengan keduanya itulah kita akan selamat fit dunya wal akhirah. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua pengikutnya, termasuk kita yang mengharapkan syafaat beliau kelak di yaumil qiyamah. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita baru saja selesai melaksanakan salat subuh secara berjamaah di masjid tepat waktu, dan begitu nikmatnya kita bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah tepat waktu di masjid karena 2 rakaat sholat sunnah fajar sebelum subuh lebih mulia daripada dunia dan seisinya, terlebih lagi dengan sholat subuhnya itu sendiri. Maka oleh karena itu mari kita berdoa terus semoga Allah senantiasa memberikan keteguhan hati kepada kita, keistiqomahan dalam melaksanakan perintahnya, wabil khusus dalam melaksanakan sholat fardu tepat waktu berjamaah di masjid. Dengan demikian mudah-mudahan Allah ridho dan sayang kepada kita sehingga kelak di akhirat kita dimasukkan ke surganya. Amin ya robbal alamin. Teman-teman sekalian, masih dalam dinamika menuju hasil pilpres khususnya ya, untuk pemilu legislatif saya sendiri tidak terlalu memantau dan kelihatannya seluruh rakyat dan bangsa ini lebih fokus kepada pilpresnya, hasil pilpresnya. Dan di hari-hari belakangan ini ya dinamika itu sangat terlihat, dan seperti yang kemarin saya sampaikan bahwa kecurangan sudah sejak awal diduga dan itu sudah dibahas secara komprehensif dalam film Dirty Vote ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan surat Ali Imran ayat 54. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Ini adalah ayat yang sangat populer dan menjadi sangat relevan dan kontekstual dalam dinamika pilpres kali ini ya. Mereka membuat tipu daya dan Allah membalas tipu daya mereka. Dan sesungguhnya Allah adalah sebaik-baik pembuat tipu daya. Nah, itu terjemahan dari surat Ali Imran ayat 54 tadi. Nah, teman-teman sekalian, sahabat yang mulia, dari surat itu, surat Ali Imran dan ayat 54 itu kita bisa melihat ya bagaimana Allah sebagai Sang Khalik yang maha kuasa, maha berkehendak ya, telah menolong, katakanlah begitu, ya, kepada hambanya yang beriman, yang lurus, yang hanif, ya, yang mau berbuat jujur, ya, mau berbuat adil dengan pertolongan ketika pihak lain yang melakukan makar itu dalam konteks ini bisa dikatakan juga sebagai berbuat kecurangan, ya, karena tipu daya. Bagaimana tidak disebut tipu daya? Ya, kita sudah melihat banyak ini. Ini berkat medsos dan teknologi informasi yang sangat canggih, kita bisa menyaksikan setiap hari laporan-laporan kecurangan. Bagaimana ketika 02 mendapat angka 74, kemudian dalam tabulasi hasil akhirnya menjadi 748. Ya, ditambah angka 8 itu menjadi sangat dahsyat. Antara angka 74 dengan 748 jelas-jelas sangat berbeda. Yang lebih mengerikan lagi, ya, ada TPS, satu TPS. Yang mana TPS ini secara umum dibatasi maksimal 300-an, 300 DPT, 300 daftar pemilih tetap. Ya, tetapi ada TPS yang kemudian di situ hasilnya ya 02 itu
bisa mendapatkan kurang lebih 500.000 suara alias setengah juta. Ini kan ugal-ugalan, ini tipu dayanya ya. Makarnya itu sangat berlebihan dan sangat brutal ya. Ngawur-ngawuran begitu ya. Tidak sekedar mengutak-ngatik yang tadi saya katakan angka 74 menjadi 748, tetapi juga sebuah TPS yang notabene hanya 300 maksimal ya pemilihnya ya bisa menghasilkan suara setengah juta suara. Ini kan ngawur-ngawuran ya. Dan kita juga melihat salah satu faktor penyebabnya ternyata server dari KPU itu juga berpusat di Cina. Kalau kita sudah bicara Cina ini ya mbah-mbahnya pembuat tipu daya ya, karena mereka ini negara komunis ya, tidak ngerti dan tidak percaya dengan dosa, dengan hari akhirat. Jadi santai aja mereka. Ya, mereka menguasai teknologi, kemudian dengan teknologi itu ya membantu pihak yang kemudian akan didukungnya. Nah, teman-teman sekalian, kembali saya sampaikan bahwa wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Dan pesta belum usai, ya, pesta belum usai. Meskipun kemarin 02 itu sudah membuat suatu deklarasi, kemudian berjoget-joget, kemudian Pak Lurah juga sudah menyampaikan ucapan selamat, yang notabene hanya mengandalkan hasil quick count. Ya. Namanya quick count itu sangat penuh dengan rekayasa. Ya. Meskipun quick count itu kalau dalam perspektif ilmiah ya, kalau dilakukan dengan benar ya, dengan jujur, dengan data yang valid, ya memang bisa menjadi dasar dari sebuah prediksi kemenangan karena dia dengan cepat ya berdasarkan data-data yang tidak harus menunggu semua terkumpul ya, bisa dilakukan suatu quick count. Tapi dengan catatan itu adalah data yang benar, yang valid, yang sesuai dengan realita di lapangan. Itu bisa ya. Sehingga dari hasil quick count yang jujur itu ya akan terprediksi siapa yang menang. Tapi quick count yang sekarang ini kan quick count ngawur, quick count makar ya, tipu daya ya, tipu daya. Ya, jadi kemarin sudah saya sampaikan juga dibuat data yang sinkron dengan hasil survei-survei bayaran yang mereka lakukan. Sehingga kemudian membentuk opini publik. Oh, memang benar 02 adalah pemenangnya. Karena toh survei selama ini mereka selalu unggul. Kemudian ketika selesai pilpres ada quick count, maka keunggulan itu kemudian tetap terjadi. Itu teman-teman sekalian. Dan alhamdulillah ya, dalam hal ini timnas pemenangan atau timnas 01 bekerja dengan sangat baik. Dan sekarang yang mulai dimunculkan ya adalah real count ya, untuk quick count selamat tinggal ya, selamat tinggal ya. Teman saya ada yang mengatakan wah mereka sudah terlanjur pesta-pesta ya, biar aja biar mabuk dengan pestanya ya. Dengan real count ini maka muncullah angka yang lebih mendekati kepada kebenaran yang sejati ya. Dan ternyata 01 itu angkanya cukup tinggi. Ada di antaranya yang sudah di atas 50%. Tapi baiklah kita cari angka yang moderat ya, yaitu sekitar 45% ya. Yang jelas lebih unggul daripada 02. Dan kemudian prediksi yang paling masuk akal adalah 2 putaran. Kalau 2 putaran ini mudah-mudahan kemenangan 01 menjadi lebih signifikan ya, karena harapan bagi mereka yang menghendaki perubahan makin besar. Dan oleh karena itu nanti kalau ada 2 putaran, pada putaran kedua ya dukungan itu kan lebih signifikan ya, mereka melihat bahwa memang 01 ini layak dan paling pantas untuk nantinya memimpin negara ini. Demikian teman-teman yang ingin saya sampaikan. Kita harus yakin dan percaya dengan firman Allah, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin ya. Kemarin bahkan ada satu postingan yang luar biasa yang menjadi gambaran atau cerita yang menggambarkan bahwa kisah apa yang sekarang dialami oleh dalam hal ini Pak Anies ini mirip dengan apa yang dulu terjadi pada Nabi Musa ketika didolimi oleh Fir'aun. Mirip sekali ya. Kita tahu
sejak awal itu betapa namanya Anies Baswedan ini terus didolimi dengan berbagai rekayasa, berbagai makar, berbagai tipu daya. Yang kalau menurut hitungan manusia mestinya Pak Anies sudah tewas. Tewas dalam arti gagal nyapres begitu ya. Tapi alhamdulillah sampai hari ini beliau makin solid, makin kuat dan yang jelas dalam pilpres beliau tetap ikut meskipun dibuat rekayasa supaya nggak bisa ikut, akhirnya tetap bisa ikut nyapres ya. Itu adalah karena wallahu khairul makirin, bahwa sesungguhnya Allah sebaik-baik pembuat tipu daya. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Terus jaga kewarasan dan mari kita terus dukung perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.